Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal rasul-rasul Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama, diharapkan nanti anak-anak dapat mengetahui makna Rasul Allah. Yang kedua, dapat mengetahui nama-nama Rasul Allah. Dan yang ketiga, dapat menghafal nama-nama Rasul Allah. Iman kepada Rasul. Iman artinya itu percaya atau meyakini, yakin dengan sepenuh hati. Jadi, iman kepada Rasul berarti yakin atau percaya bahwa Rasul-Rasul Allah itu ada. Bahwa Allah itu memerintahkan kepada Rasul untuk menyebarkan atau berdakwah, mengajak umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah. Iman kepada Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Rukun iman kan ada 6. Nah, ini kalau iman kepada Rasul ini merupakan rukun iman yang keempat. Rasul berasal dari kata irsal, yang artinya membimbing. Jadi Rasul ini ditugaskan Allah untuk umat yang sudah ditentukan, tujuannya apa? Supaya membimbing ke jalan yang benar. Secara keseluruhan, Rasul Allah itu ada 313. Tetapi yang wajib kita hafalkan, yang wajib kita imani, itu ada 25. Jadi nanti anak-anak di sini dapat menghafalkan nama-nama 25 Rasul menggunakan lagu. Lagunya bebas, terserah. Misalnya Pak Guru beri contoh ya. Ini lagunya sorak-sorak bergembira seperti ini. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, serta Nabi Muhammad. Nah, itu contoh. Kalian dapat seperti itu boleh, atau mungkin lagu yang lain, bebas. Yang penting 25 nama-nama Rasul yang wajib kita imani, kita hafalkan. Ada semua, komplit 25. Nama Rasul Allah. Rasul Allah yang kita kenal itu ada 25. Mari kita mempelajari satu persatu sebagian gambaran singkat dari Rasul-Rasul tersebut. Yang pertama, Nabi Adam merupakan manusia pertama yang pernah hidup di surga. Jadi sebelum Nabi Adam diturunkan di bumi sebagai khalifah di bumi, Nabi Adam pernah hidup di dalam surga bersama istrinya yang bernama Ibu Hawa. Nabi yang kedua, Nabi Idris. Nabi Idris terkenal dengan kepandaiannya. Dia selalu rajin sekali untuk belajar.
Yang ketiga, Nabi Nuh. Nabi Nuh dikenal dengan membuat kapal yang sangat besar karena terjadi banjir yang sangat besar sekali. Bahkan anaknya yang bernama Kan'an pun ikut tenggelam bersama banjir karena dia tidak mau menyembah kepada Allah. Nabi Hud di sini dia berdakwah kepada kaum Ad karena tidak mau mengikuti dakwahnya, maka kaum Ad diazab dengan angin topan. Nabi Soleh di sini merupakan nabi yang memiliki mukjizat, ya, dapat mengeluarkan unta dari dalam batu. Unta ini dapat diambil susunya, tetapi oleh kaumnya yang durhaka, yang tidak mau beriman kepada Allah, unta ini malah disembelih. Nabi Ibrahim merupakan nabi yang tidak hangus dibakar oleh api. Nabi Lut berdakwah kepada kaum Sodom yang menyukai sesama jenis. Jadi antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu merupakan kaum Nabi Lut yang disebut dengan kaum Sodom. Nabi Ismail merupakan nabi yang pernah, ya, akan disembelih oleh ayahnya yang bernama Ibrahim, tetapi diganti Allah dengan seekor domba. Maka ini merupakan asal mula ibadah urban. Soal yang pertama, nabi yang dapat mengeluarkan unta dari dalam batu bernama. Soal yang kedua, nabi yang akan disembelih oleh ayahnya bernama. Kita lanjut, Nabi Ishak. Nabi Ishak merupakan saudara Nabi Ismail yang merupakan juga keturunan langsung dari Nabi Ibrahim dengan ibu yang berbeda. Nabi Yakub merupakan ayah dari Nabi Yusuf yang dapat menafsirkan mimpi. Nabi Yusuf terkenal dengan ketampanannya. Bahkan beliau pernah dipenjara karena difitnah oleh istri raja yang bernama Zulaikha. Dan dia pun dapat menafsirkan mimpi sesuai dengan ayahnya, seperti ayahnya yaitu Nabi Yakub. Nabi Ayub merupakan nabi yang dicoba oleh Allah dengan penyakit kulit yang sangat lama sekali. Harta bendanya hangus terbakar, istrinya, anaknya juga banyak yang meninggal. Hanya satu yang setia menemani, tetapi dia tetap tabah. Nabi Zulkifli berarti sanggup karena dia sanggup berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Nabi Syuaib di sini diperintahkan Allah untuk kaum yang bernama Madian karena kaumnya banyak yang tidak mau mengikuti ajakan Nabi Syuaib, maka mereka diazab dengan gempa yang sangat dahsyat. Nabi Musa diberi Allah mukjizat, ya, berupa kitab Taurat dan tongkat yang dapat berubah menjadi ular, dapat membelah lautan. Nah, itu merupakan mukjizat dari Nabi Musa. Nabi Harun merupakan nabi yang membantu Nabi Musa dalam berdakwah untuk melawan Raja Fir'aun. Soal yang ketiga, raja yang berkuasa di masa Nabi Musa adalah Nabi Daud. Nabi Daud merupakan seorang nabi yang bersenjatakan berupa ketapel. Ya, dia dapat mengalahkan Raja Jalut yang sangat kejam sekali, memiliki badan yang kekar tinggi seperti raksasa. Tetapi Nabi Daud dapat mengalahkannya dengan ketapel yang dimilikinya.
Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merupakan nabi yang dapat menguasai angin, jin, dan bahasa binatang. Beliau memiliki istana yang tidak ada tandingannya sebelum dan setelah beliau wafat. Nabi Ilyas di sini berdakwah kepada kaum yang bernama Baal. Karena kaum Baal tadi tidak mau beriman, maka diazab oleh Allah berupa gempa yang sangat dahsyat. Nabi Ilyasa melanjutkan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ilyas. Nabi Yunus merupakan nabi yang pernah hidup di dalam perut ikan. Saat itu, karena Nabi Yunus pernah putus asa, dia melarikan diri untuk dalam berdakwah karena umat yang tidak mau mengikuti perintahnya, dan akhirnya dia menceburkan diri ke laut ketika berada di dalam kapal. Nabi Zakaria memiliki keturunan saat usia sudah senja. Soal keempat, Nabi Yunus pernah hidup di dalam perut Nabi Yahya merupakan nabi yang terbunuh oleh umatnya ketika menyampaikan dakwah. Dia merupakan keturunan dari Nabi Zakaria. Nabi Isa merupakan nabi yang diberi kitab Injil dan mukjizat yang lain. Contohnya dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal atas izin Allah. Selain itu dapat menurunkan makanan dari langit. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi akhir zaman, penutup para nabi dan rasul. Jadi tidak ada nabi atau rasul setelahnya. Diberi kitab Al-Quran dan banyak sekali mukjizat yang dimilikinya. Contohnya membelah bulan menjadi dua, telapak tangannya dapat mengeluarkan cahaya. Soal kelima, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama Demikian pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.